Ayo kan? Selamat ulang tahun. Oke. Selamat ya. Oke, mari kita tos untuk Agus ulang tahun hari ini. Oke. Ya. Saya dengar kamu training di bank. Hebat. Ceritain dong pengalamannya. Kalau saya cuman training, Tuti juga ikut tuh. Dia di bagian customer service lagi tuh ya. Sebagai seorang customer yang handal, dia pasti tahu lebih banyak daripada saya. Coba tuh ceritain. Kebetulan waktu itu ada teman saya di salah satu bank. Ya, temen sama kuliah sih, Mas. Iseng-iseng saya ditawarinya untuk mengikuti training di banknya. Agus saya ajak. Malah diterima dua-duanya. Oke lah. Sebagai seorang customer, apa saja produk-produk perbankan yang kamu ketahui? Apa ya? Oh ya, Mas, ada tabungan, ada deposito berjangka, ada deposito automatic rollover, simpanan giro, jenis-jenis kredit, dan persyaratan-persyaratannya, Mas. Lalu apa yang dimaksud dengan tabungan, deposito berjangka, dan deposito automatic rollover itu tuh? Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Dewasa ini terdapat 4 jenis tabungan, yaitu tabungan pembangunan nasional atau Tabanas, tabungan asuransi berjangka atau TASKA, tabungan ongkos naik haji atau ONH, dan tabungan-tabungan lainnya. Sedangkan deposito adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian pihak ketiga kepada bank yang bersangkutan. Bila waktu tempo itu sudah habis, maka deposan dapat menarik deposito tersebut atau memperpanjangnya sesuai dengan periode yang diinginkannya. Biasanya, jangka waktu deposito itu adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Sedangkan deposito automatic rollover itu adalah deposito yang telah habis jangka waktunya, secara otomatis diperpanjang dengan bunga yang berlaku saat itu. Penabung tidak perlu setiap saat ke bank untuk memperpanjangnya. Umumnya, di bank-bank di negara kita telah melaksanakan deposito automatic rollover ini. Tuti terus Gus yang ngomong. Coba kamu dong, apa saja produk-produk perbankan lainnya yang kamu ketahui? Baiklah Mas, akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan simpanan giro. Jadi simpanan giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat diambil setiap saat, baik menggunakan cek, surat perintah pembayaran, atau dengan pemindahan bukuan, Mas. Dan orang yang menyimpan uang dalam bentuk giro, biasanya bank menyediakan jasa giro. Dalam pelaksanaannya, giro dicatat dalam sebuah suatu rekening yang disebut dengan rekening koran atau current account. Apalagi kira-kira jasa perbankan bila dikaitkan dengan para pengusaha atau entrepreneur, Gus. Oh iya Mbak, dana yang disalurkan oleh masyarakat akan dikembalikan lagi oleh masyarakat dalam bentuk pinjaman atau dalam bentuk kredit, Mbak. Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara pihak bank dan pihak lain, Mbak, dan untuk waktu dan bunga tertentu, Mbak. Dilihat dari jangka waktu, kredit dibagi menjadi 3, Mbak. Kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kredit jangka pendek dengan jangka waktu maksimum 1 tahun. Jangka menengah antara 1 sampai dengan 3 tahun. Sedangkan kredit jangka panjang ialah berjangka waktu di atas 3 tahun.
Bank Indonesia sebagai bank sentral juga memberi pinjaman pada bank-bank lain yang membutuhkannya, yang disebut dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau yang dikenal dengan BLBI. Pinjaman ini diberikan dengan cara menerima pengadaan ulang, menerima surat sebagai jaminan surat berharga, dan menerima askep berdasarkan syarat-syarat dari Bank Indonesia. Wah, sudah malam nih. Sudah jam 10. Besok kita kan harus ke kantor lagi. Kita pulang yuk. Nah, ini media masjid. Hebat juga sih Agus, bayarnya dengan kartu kredit. Itu merupakan salah satu produk perbankan, ya kan? Iya, Mas. Agus. Terlambat sih Mas. Iya, jalanannya macet. Ada apa enggak? Kok kamu murung sekali? Dari tadi saya perhatikan kamu tuh gelisah. Ada apa sebenarnya? Ada telegram dari desa Mas, Bapak sakit keras. Kita disuruh segera pulang. Kapan sampainya? Jam 12 tadi siang. Kita pulang yuk Mas. Iya, tapi kamu jangan panik kayak gitu. Kalau kita pulang ke desa, rumah kita kan dalam keadaan kosong. Sekarang ini daerah kita sedang rawan. Minggu yang lalu saja tetangga kita Pak Hidayat itu kemalingan. Barang-barangnya semuanya tuh banyak yang hilang. Habis gimana dong Mas? Aku tuh takut kalau nanti. Hus, kamu jangan bicara kayak gitu enggak. Sekarang begini aja. Sehabis makan malam nanti, saya ke rumah Agus, minta tolong. Ya, mudah-mudahan saja ada jalan keluarnya. Ya? Baiklah kalau gitu. Kalau gitu Mas mandi aja dulu, ya Mas ya. Bagaimana Gus? Kuliahmu lancar-lancar saja kan? Alhamdulillah Bu, berkat doa Ibu dan Bapak semuanya lancar-lancar saja Bu. Terus kapan selesainya? Masih lama kok Bu, baru semester 4. Gimana nggak lama, Bu? Ibu udah tahu belum? Mas Agus sih pacaran terus. Sini Bu, bisa dikasih tahu. Mas Agus kan sama Mbak Tuti pacaran terus, Bu. Hus, anak kecil sembarangan aja kalau ngomong. Ngaku deh. Sana belajar. Waalaikumsalam. Oh, Nak Basuki. Mari. Maaf ya. Ibu, Ada apa malam-malam datang ke sini? perlu dengan Agus, Bu. Gus. Nih. Ada apa Mas? Kayaknya penting banget nih. Kalau begitu silakan duduk deh. Pak, silakan. Begini, Gus. Tadi siang kami dapat telegram dari desa. Bapaknya Angga sakit keras.
Jadi kami harus segera pulang, Gus. Jadi, Ya, maksudnya kami akan pulang ke desa. Itulah masalahnya, Gus. Untuk meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, kami bingung dan takut, Gus. loh, memangnya ada apa, Mas? Kok jadi takut dan bingung begitu, Mas? Daerah kami kan sangat tidak aman, Gus. Minggu yang lalu saja tetangga kami kemalingan. Nah, karena itulah saya datang kemari untuk minta tolong sama kamu. Untuk menjaga rumah kami selama kami berada di desa, Gus. Oh, ini toh maksudnya, Mas. Kalau itu sih nggak masalah, Mas. Pasti saya bantu. Tapi menurut saya, barang-barang yang berharga lebih baik Mas titipkan saja ke safe deposit box di bank. Jadi biar lebih aman, Mas. Siapa yang sakit, Nak Basuki? Ah, itu Bu, bapaknya Angga sakit keras. Jadi kami harus segera pulang, Bu. Gini aja, Gus. Besok pagi kamu harus pergi ke bank untuk mengurus safe deposit box itu sendiri, Gus, ya. Pergi ke bank. Untuk apa? Safe deposit box. Apa itu? Begini, Pak. Safe deposit box atau kotak pengaman simpanan adalah layanan pihak bank kepada masyarakat, Pak. Pihak bank menyewakan box dengan ukuran tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga. Dan biasanya para nasabah memegang sendiri kunci kotak tersebut, Pak. Kotak tersebut dalam keadaan tertutup. Artinya pihak bank tidak dapat melihat atau memperhatikan benda yang disimpan di dalamnya, Pak. Menyimpan barang-barang saja harus ke bank. Kredit juga dari bank. Ongkos jemaah haji harus lewat bank. Semuanya harus ke bank. Heran, kamu kok senang sekali berurusan dengan bank? Ya, begitulah, Pak. Bisnis manapun juga tidak akan lepas dari dunia perbankan, Pak. Maksud Bapak, coba kamu perhatikan tuh, warung Tegal. Tanpa pinjaman dari bank, usahanya tetap maju. Benar, Pak. Tapi usaha mereka tidak bisa meningkat. Ya, begitu-begitu saja, Pak. Susah kamu dinasihati. Mentang-mentang kamu mahasiswa, memangnya bapakmu ini nggak ngerti apa-apa. Anu, Pak. Ada apa? Saya permisi pulang, Pak. Gus, besok pagi setelah saya izin dari kantor, saya harus pergi ke bank untuk mengurus safe deposit itu. Ya, Pak, Sri, Bu, dan kamu, Gus, saya permisi pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati ya. Selamat pagi, Mbak. Pagi Pak, pagi Bu. Ada yang bisa saya bantu? Anu loh, Mbak, safe deposit box. Safe deposit itu apa ya, Mbak? Safe deposit box ya. Safe deposit box itu box untuk menyimpan barang-barang berharga, Pak. Jadi contohnya perhiasan, kemudian surat-surat berharga atau yang lainnya gitu. Terus prosedurnya gimana, Mbak? Prosedurnya, Bapak bisa menjadi nasabah BI dulu yang pertama, kemudian Bapak bisa langsung isi form SDB. Ini form SDB-nya. Ini kartu SDB. Kemudian di sini ada standing instruction. Ini gunanya untuk mendebet pada saat perpanjangan. Jadi makanya kenapa tadi Bapak harus jadi nasabah BI dulu gitu. Kemudian yang ini adalah syarat-syarat dan kondisi perjanjian daripada SDB. Setelah mengisi formulir ini, Mbak, Ya. terus bagaimana? Setelah ini Bapak akan di-scan jarinya untuk diambil sidik jarinya. Itu gunanya nanti untuk akses ke pada saat Bapak masuk ke ruang SDB.
Berarti orang lain nggak bisa ngambil barang-barang saya kan, Mbak? Oh, nggak bisa Pak, kecuali orang tersebut sudah diberi kuasa oleh Bapak dan sudah diambil sidik jarinya. Berarti barang-barang saya itu kan terjamin keamanannya, Mbak. Aman Pak. Terima kasih, Mbak, atas penjelasannya. Kami permisi. Iya.